Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran Biting Sukodono Lumajang yang kami hormati serta kami ta'zimi. Bersyukur kepada Allah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kaum muslimin, kita akan melanjutkan yaitu di halaman 18 di baris paling bawah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ansyadana asy-syaikhul imamul ajallu al-ustadzu Qiwamuddin Hammad ibnu Ibrahim. Ansyada nyi'irakan na ingsun sapa asy-syaikhu syekh al-imamu kang dadi imam al-ajallu kang agung al-ustadzu kang dadi guru Qiwamuddin kang dadi jejeke agama Hammad bin Ibrahim Kiai Hammad bin Ibrahim Ibnul Ismail as-Saffari Ibnu Ismail as-Saffar Al-Ansariyu kang bangsa Ansor Imlaan ing tulisan syair li Abi Hanifah kadue Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala syi'ran ing syair Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyad. Man sapane wong talaba kang luru sapa man talaba kang luru sapa man al ilma ing ilmu lil ma'adi krana akhirah jawabe man faza mongko merkoleh sapa man faza mongko merkoleh sapa man bi fadlin kelawan oleh keutamaan minar rasyadi sangking pangeran
minar rasyadi saking pangeran kang paringi pitutu. Faya mongko he kaum ingsun, faya mongko he kaum ingsun li khusrani talibihi li khusrani talibihi ninggalono sira maring tunone wong kang padha lera ilmu. Linaili fadlin krono merkoleh keutamaan minal ibadi saking pira-pira kawula. Artinya di sini ada seorang syekh, seorang imam, seorang yang keilmuannya diakui di dalam Islam, yaitu Syekh Ibrahim Ibnu Ismail As-Saffar Al-Ansari. Beliau sempat mengirimkan atau membacakan syair, kemudian ditulis oleh Abu Hanifah rahimahullah, di mana di dalam syairnya ini beliau ingin mengingatkan terutama kepada orang-orang yang mengaji untuk niat mencari ilmu untuk akhirat. Jadi mencari ilmu dalam rangka untuk mendapatkan akhirat, bukan dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan dunia. Apa bunyi syairnya? Man, barang siapa, talabal ilma, yang mencari ilmu, lil ma'adi, untuk kehidupan akhirat. Jadi dia belajar sekolah setinggi-tingginya, dia niatkan untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian itu faza, dia akan mendapatkan bifadlin, dia akan mendapatkan keutamaan minar rasyadi, dari Allah yang maha pemberi petunjuk. Artinya jika dia adalah ikhlas mencari ilmu untuk akhiratnya dia, maka insya Allah Allah akan mudahkan segala urusannya di akhirat. Dia akan mendapatkan keberuntungan yang banyak nanti di akhirat. Dan kita pasti yakin bahwa barang siapa yang mendapatkan akhirat, pasti dunia akan katut. Pasti itu sudah. Barang siapa yang akhiratnya dia dapat, maka dunia pasti katut. Tapi tidak sebaliknya. Orang yang mendapatkan dunia, dunianya sudah didapatkan, belum tentu akhiratnya katut. Dapat, belum tentu. Bahkan betapa banyak orang-orang yang dia fokus mengejar dunia, justru dia kemudian mengorbankan akhirat. Banyak yang demikian. Kita jangan sampai yang nomor 2 ini. Usahakan untuk jadi orang yang di nomor 1 itu, yaitu mencari ilmu, bekerja, beraktivitas, niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan akhirat. Karena yakin ketika sampeyan itu niatnya adalah untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin dunianya maka sampeyan akan dapat.
Itu sudah pasti. Faya li khusrani talibihi linaili fadli minal ibadi. Maka orang-orang yang sibuk mengejar dunia itu, maka ketahuilah dia adalah orang-orang yang merugi. Wahai kaum orang-orang yang merugi. Merugi kenapa? Karena dia mengejar sesuatu yang sifatnya sementara. Dia sibuk mengejar sesuatu yang sifatnya semu. Semu, dunia itu semu. Kalau kita memandang dunia itu, maka tidak ada habis-habisnya. Orang yang memandang tetangganya karena dia punya sepeda motor, dia sendiri tidak punya sepeda motor, dia akan akan iri. Oh, tetangga saya punya sepeda motor. Tapi orang yang punya sepeda motor ini, dia akan iri kepada orang yang punya mobil. Yang punya mobil ini akan iri kepada orang yang punya pesawat. Dan begitu seterusnya. Dunia itu tidak ada henti-hentinya, tidak ada akhirnya. Seperti yang sering kita sebutkan, manusia itu cenderung mengejar dunia sampai lalai, lupa dengan kehidupan akhiratnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai dia lalai, sampai dia lupa. Padahal kehidupan dunia ini sementara. Dan kehidupan sampai di akhirat itu ditentukan dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Apakah nanti sampean akan berada di surga ataukah ada di neraka? Ini penentuannya itu ada di dunia. Caranya bagaimana? Apakah kita benar-benar melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya? Apakah kita taat dengan peraturan yang Allah buat atau tidak? Seperti itu. Berarti kalau kita mengejar dunia itu apakah boleh atau tidak, Ustaz? Kan tadi kan disuruh ngejar akhirat. Nah, kita sekarang dilematis karena kalau kita nggak ngejar dunia, maka bisa dunia ini dikuasai oleh orang yang tidak beriman. Terus bagaimana, Ustaz? Nah, ini kita lanjutkan. Allahumma illa idza talabal jaha. Nah, kita tambahkan sedikit saja. Allahumma du Allah illa idza talaba. Allahumma du Allah mugi kula dipun reksa illa idza talaba angin kena loro karamah. Idza talaba angin kena loro karamah tetekolone loro sapa muta'allim aljaha ing keagungan lil amri krono perintah bil ma'rufi kelawan bagus wan nahyi lan nyegah anil mungkari saking perkara kang dilarang agama wa tanfidhil haqqi lan ngelastariake perkara hak wa i'zazid dini lan mulyaaken agama la li nafsihi ora krono awak dhewe ne muta'allim wa hawahu lan hawani muta'allim fayajuzu mongko wenang apa dzalika mengkono loro pangkat. Artinya kecuali kalau kita itu niat mengejar dunia dengan ilmu kita dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita ngejar pangkat, ngejar jabatan, kita bela-belain maju di bursa pemilihan
kades, pemilihan camat, pemilihan bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun, kita mati-matian niatnya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, supaya kita bisa menyebarkan kebaikan, supaya kita bisa mencegah kemungkaran-kemungkaran itu, maka kita niatnya mencari ilmu untuk ke arah sana, tidak apa-apa. Sampian kejar pangkat tertinggi dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ini tidak apa-apa. Tapi ada catatannya, seperti apa yang tidak apa-apa ini? Yaitu tujuannya adalah untuk tanfidhil haq, untuk melestarikan kebenaran, untuk melestarikan kebenaran, wa izaziddin, untuk memperkuat agama. Sampean nyalonkan menjadi DPR, supaya nanti ketika sampean berada di kursi DPR, sampean bisa mengajukan program-program yang bisa memajukan pondok. Itu bagus, daripada kemudian DPR itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak mau memikirkan pondok, tidak mau memikirkan agama. Maka sampean maju, tidak apa-apa. Kemudian untuk saat ini sampean belajar ke arah sana, belajar bagaimana cara menjadi DPRD yang baik, menjadi pemimpin yang baik. Sampean niatkan untuk saya dapatkan jabatan ini supaya saya bisa amar ma'ruf nahi mungkar, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. La li nafsihi, itu semua sampean lakukan bukan karena untuk dirimu sampean, tidak. Untuk memperkaya diri, tidak. Untuk mendapatkan karismatik dari orang supaya sampean dihormati, tidak. Bukan dalam rangka itu. Tapi yang saya sebutkan tadi, la li nafsihi wa hawa, tidak untuk memperturutkan hawa nafsunya, tidak apa-apa. Fayajuzu dzalik, maka yang demikian itu boleh. Maka singkatnya sebagai kesimpulan, bahwa di dalam mencari ilmu hendaknya seorang pelajar itu harus ikhlas karena Allah Ta'ala untuk mengejar akhirat. Karena ketika dia mengejar akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia, insya Allah, seperti itu. Namun sebaliknya, apabila dia menyibukkan diri mengejar dunia, maka dia akan cenderung untuk melupakan akhirat. Padahal dunia itu sementara, sedangkan akhirat itu abadi. Kecuali kalau sampean itu mengejar dunia ini dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka untuk membela kebenaran, dalam rangka untuk meninggikan agama, maka itu boleh, silahkan. Sampean niatkan sekarang saat ini saya belajar sekolah tinggi-tinggi sampai S3 bahkan profesor untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sebagai khalifatullah fil ard. Supaya kenapa? Supaya amar ma'ruf nahi mungkar itu terjalankan. Supaya agama kuat, supaya pondok-pondok maju, supaya orang-orang Islam bisa mempelajari agamanya dengan sebaik mungkin. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan perdalam materi ini secara offline. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.